wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini ya. Bertemu lagi dengan Ustati dalam pembelajaran kemuhammadiyahan. Sekarang kita akan belajar KD 3.4 ya, sejarah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Nah, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Dibuka BBD pembelajaran kemuhammadiyahan yang pertama ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran ini ya untuk apa? Yaitu kalian dapat mengetahui sejarah biografi Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Nah, kemudian setelah itu ya, tujuan selanjutnya kalian dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin itu apa saja. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Materinya tentang Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Nah, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ini ya sangat terkenal. Yaitu beliau merupakan salah seorang yang sangat sederhana, tokoh yang sangat sederhana. Kesederhanaan beliau ini ya tercermin dalam setiap penampilannya. Kemudian Pak Abdul Razak Fahrudin ini memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya, Us? Kemana-mana selalu mengenakan kemeja putih dan peci ya. Nah, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ini juga memiliki sebutan nama yaitu Pak AR. Lebih singkat ya. Jadi Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin memiliki sebutan nama lain yaitu Pak AR Abdul Razak. Nah, selanjutnya Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ini lahirnya di mana? Di daerah Macanan, Celangap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Kapan, Us? Tanggal berapa? Pada tanggal 14 Februari 1916. Nah, Pak AR ini ya ayahnya bernama Kiai Haji Fahrudin bin Kiai Sahid. Jadi seorang tokoh ulama besar ayahnya Pak AR ini. Yang mana tokoh ulama di daerah Kulon Progo. Kalian tahu Kulon Progo? Di mana coba? Di Jawa Tengah ya. Dekatnya Yogyakarta itu Kulon Progo. Kemudian ibunya Pak AR bernama Maimunah bin Kiai Idris ya. Nah, Pak AR ini merupakan anak ke-7 dari 11 bersaudara. Zaman dulu itu banyak sekali keturunannya ya, sampai 11 ini contohnya keluarga Pak Abdul Razak Fahrudin ini. Masa anak-anak ya Pak AR ini dihabiskan di daerah Pakualaman ya, yang terletak di Yogyakarta, dan di sanalah beliau tinggal ya. Tetapi tidak lama di sana. Beliau hanya sekitar 10 tahun. Yang mana dari usia kecil sampai tahun 1926 ya. Dan ketika orang tuanya pindah ke Bleberan, nah Pak AR itu ikut kakaknya yang bernama Ibu Zuhriyah Karso. Nah, di mana kakaknya tinggal di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Tahu Kota Gede? Nah, di sana pusat kerajinan silver ya, Kota Gede itu. Nah, di sanalah kakaknya Pak AR itu tinggal, dan Pak AR ikut kakaknya pada waktu itu. Kemudian Pak AR melanjutkan sekolahnya di Standar School Muhammadiyah yang terletak di Prenggan, masih di Kota Gede juga. Nah, dikala usianya menginjak 16 tahun ya, Pak AR ini menjadi yatim
Kenapa? Karena ayahnya meninggal dunia. Nah, Pak R sangat tekun belajar sendiri, ya, sudah mandiri bertanggung jawab, dan ketika menjadi guru di Sumatera Selatan, ya, beliau ketika menerima gaji atau upah, untuk apa gaji tersebut? Beliau belikan untuk membeli buku, ya. Karena apa? Karena beliau itu sangat senang sekali membaca buku, sampai hobi membaca bukunya itu sampai masa tua, ya, sampai beliau berusia lanjut, dan ketika itu beliau itu jatuh sakit, ya. Setelah sakit beliau akhirnya wafat. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 17/19/95, ya. Di usia keberapa Pak R meninggal? Di usia ke-79 tahun, ya. Jadi termasuk sudah tua, ya, kalau usia di 79. Kalau kemarin kan Jenderal Sudirman masih usia ke-34, sangat muda sekali. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang dimiliki oleh Pak R, ya. Apa saja, Us? Yang pertama, kesederhanaan. Nah, contoh kesederhanaan beliau, ya, beliau selalu berpakaian yang sederhana di rumah. Kemudian ketika di rumah itu penampilannya sederhana, dan rumah yang ditempatinya juga sederhana, ya. Tidak ada sesuatu hal yang berlebihan dalam kehidupan Pak R ini. Kemudian sifat yang kedua yaitu senantiasa tersenyum, ya. Beliau itu bertemu siapapun selalu tersenyum. Karena apa? Senyum itu juga termasuk sedekah, ya. Itu juga nanti mendapat pahala untuk kita. Nah, sifat yang ketiga yaitu komunikatif. Nah, dalam berbicara, Pak R tak pernah berbicara ingin menang sendiri, ya. Ketika berbicara dengan orang lain selalu mengeluarkan kalimat yang bijak, kemudian kalimatnya juga enak didengar, tidak pernah menyakiti orang lain, ya. Sifat komunikatif Pak R ini, ya, bisa dilihat dari sifat-sifat beliau ketika bergaul dengan masyarakat, ya. Jika kita itu komunikatif dalam bergaul, maka akan memiliki teman yang banyak. Kemudian sifat selanjutnya yaitu ikhlas, ya. Dalam berdakwah, Pak AR ini selalu berinisiatif, ya. Selalu memiliki ide-ide yang cemerlang. Kemudian beliau memiliki prinsip lillahi ta'ala. Apa yang beliau kerjakan untuk orang lain, ya, itu hanya semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan imbalan, ya, selalu ikhlas dalam berbuat. Dan sifat selanjutnya yaitu tawadu, ya. Apa tawadu? Tawadu itu rendah hati. Nah, dan sifat yang terakhir yang dimiliki oleh Pak AR itu yaitu jujur, ya. Kunci utama bagi seseorang, ya, dalam kehidupannya itu yaitu bersikap jujur, dan ini tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70-71. Nanti bisa kalian baca, ya, bisa kalian lihat di BBD, sudah Ustadzah cantumkan di sana. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, ya, tentang biografi, sejarah masa kecilnya Pak AR, kemudian sifat-sifat yang dimiliki Pak AR, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan semangatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.